Poin yang kedelapan, ukurannya adalah berapa kuduskah kita. Nah, kekudusan sangat berhubungan dengan hati. Apa yang kita ucapkan dalam hati. Apa yang kita pikirkan dalam hati. Apa yang menjadi motif kita. Kebenaran banyak berbicara ditunjukkan oleh perbuatan kita. Tetapi kekudusan melebihi sekedar perbuatan. Harus sampai kepada motif kita. Kenapa kita lakukan itu? Mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang benar, tapi hati kita tidak sepenuhnya kudus. Karena pada saat yang bersamaan kita masih mengasihi hal-hal lain. Memiliki berhala-berhala dalam hati kita. Khususnya seperti yang selalu diajarkan oleh Ibu Munte, 3G, gold, uang, cintakan uang. Girl, masih dikuasai oleh pikiran yang najis, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu. Dan juga glory, gila kuasa. Hati-hati dengan gold, girl, and glory. Kalau itu masih ada di atas tahta hati kita, Zoe tidak bisa naik tahta. Mari kita turunkan, saudaraku. Karena Alkitab juga berbicara mengenai Raja Israel yang melakukan hal yang benar tapi tidak kudus sepenuhnya. Karena mereka tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Saya bacakan beberapa ayat. Raja yang pertama adalah Raja Asa, 1 Raja-Raja 15 ayat 11 sampai 14. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan dia memecat makan neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Jadi disimpan sedikit dosa. 1 Raja-Raja 22 ayat 43, ini anaknya. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya, melakukan yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan membakar korban di bukit-bukit itu. Jangan simpan sedikit pun dosa, saudaraku. 2 Raja-Raja 12 ayat 2 sampai 3. Joas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Demikian dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 4 dilakukan juga oleh Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amazia anak Yoas. Bukit pengorbanan tidak mereka singkirkan. Jadi walau mereka melakukan hal yang benar, masih ada dalam tanda kutip kasih-kasih yang lain yang mereka biarkan, tidak mereka singkirkan. Saudaraku, gugurkan dosa. Amin, saudara. Banyak orang melakukan hal yang benar tapi tidak kudus. Tuhan memanggil semua kita naik ke tingkat kekudusan yang lebih tinggi. Saudara ingat kisah kupu-kupu kemarin, bermetamorfosis, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembauran budimu. 1 Petrus 1 ayat 16, ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena karakter kita tidak bisa didasarkan pada karunia kita. Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Berapa banyakkah buah roh yang telah kita kembangkan, saudaraku. Kesabaran kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita, kebaikan kita, kasih kita, sukacita kita, damai kita. Saudaraku, mari kita kejar karakter lebih dahulu, kuasa akan datang mengikutinya. Kita tidak mau seperti Simpson, apalagi seperti Lucifer. Kita tidak mau ya sama seperti Lucifer, beraninya ngomong begitu kepada pencipta. Jangan kita berani ngomong gak baik kepada Bapa rohani. Jangan familiarity terhadap pemimpin. Walau pemimpin manusia punya kekurangan, kita hormat kepada pemimpin kita. Sekali lagi, buang dosa 3G tadi. Takutlah akan Tuhan dan membenci kejahatan. Ya, Amsal 8:13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apalagi kita ini adalah orang-orang bijak. Kita tahu setiap dosa ada bayarannya. Amsal 6 berkata, dapatkah, Amsal 6, 27-28, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Tidak dapat. Apa yang dalam hati kita sekarang memang tidak nampak, tapi suatu hari akan nampak.
Apa yang saudara pikirkan sekarang tidak nampak, tapi suatu hari akan nampak hasilnya. Dan saudaraku, yang paling menyedihkan, kalau kita hidup dalam dosa, kalau kita tidak hidup kudus, kita punya Roh Kudus di dalam, kita punya Tuhan Yesus di dalam, sebenarnya nurani kita tidak akan tenang. Sangat sedih menghadapi persoalan yang berat. Tapi yang lebih menyedihkan daripada itu adalah menghadapi persoalan yang berat tanpa keyakinan bahwasanya Tuhan di pihak kita. Itu berat kali. Kenapa? Karena dosa saudara menuduh hati saudara. Biar saudara selalu meyakini Tuhan di pihak saudara. Dan perlindungannya adalah seperti tembok api melindungi saudara dan keluarga saudara. Lalu ketika datang situasi yang sulit, saudara bisa berdiri teguh dan mengklaim janji Tuhan. Ini janjimu Tuhan, ini firmanmu Tuhan. Langit bumi boleh berlalu, firmanmu tetap kekal selamanya. Kenapa? Karena saudara tidak hidup dalam dosa. Haleluya.